Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ihwanna alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillah. Naam. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah di hari puasa Arafah ini, sebagaimana yang pernah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram atau tanggal puasa Asyura, maka diharapkan pahalanya diharapkan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Maka kita memohon ampun kepada Allah, semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penggugur dosa yang telah kita kerjakan. Amin Allahumma amin. Masuk di pelajaran yang ke-12, yaitu tafsir surat Al-Infitar ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apa yang akan terjadi nanti di hari hisab. Yaumul hisab, hari penghitungan amal. Hari di mana semua amalan ditampakkan dan tidak ada yang terluput sedikitpun dan tidak ada yang terdolimi, karena hakim pada saat itu adalah hakim yang maha adil dan maha bijaksana dan tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu lafi na'im, dia berada di dalam kenikmatan. Orang abrar itu apa sih? Di penjelasan kata, yaitu orang yang banyak melaksanakan bir itu berbuat baik, kebaikan. Abrar orang yang senantiasa melakukan kebaikan, yang dia senang melakukan kebaikan. Mereka akan ada dalam kenikmatan yang selama-lamanya di dalam surga. Naam. Wa innal fujjara lafi jahim. Apa itu orang fujjar? Orang fujjar adalah orang yang suka berbuat fajir, kerusakan, kejelekan. Naam. Yang di sini diartikan sebagai orang-orang kafir. Kejelekan yang paling besar adalah kekafiran. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman yang paling besar. Mereka lafi jahim, dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, dan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Naam, dan mereka kalau sudah masuk orang kafir tersebut, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Orang kafir yang dia meninggal di atas kekafirannya, wajib bagi kita seorang muslim, seorang yang mengaku beriman, orang yang kafir meninggal sebaik apapun dia, bahkan jika dia itu orang tua kita, maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Orang kafir yang meninggal di atas kekafirannya, yang bisa menyelamatkan untuk tidak berada di dalam neraka selama-lamanya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, kalau enggak muslim, ya selamanya di neraka. Tapi kalau dia masih muslim, dia meninggal dalam keadaan statusnya masih seorang yang beragama Islam, maka diharapkan baginya untuk keluar dari neraka jika masih ada sedikit keimanan yang ada dalam hatinya. Naam. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ini kelewatan satu. Wa ma adraka ma yaumuddin.
Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu nggak itu yaumuddin? Hari pembalasan. Kamu tahu nggak? Sebenarnya kamu tahu nggak hari pembalasan itu? Allah Subhanahu wa taala 2 kali menanyakan hal untuk apa? Untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Siapa hamba-hambanya yang membaca Al-Qur'an? Nah, wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu nggak hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu nggak hari pembalasan itu? Itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Hari itu adalah hari ketika seorang tidak lagi mempunyai kekuatan, tidak membuat berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Seorang akan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mar'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seorang itu akan lari, akan memikirkan dirinya sendiri. Ketika di dalam hadis yang sahih, ketika umat manusia sudah tidak betah lagi berada di padang mahsyar, ingin disegerakan hisabnya, maka orang-orang berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Untuk apa? Untuk memintakan kepada Allah untuk menyegerakan hisab. Karena waktu penantian ini udah terlalu lama. Panas. Naam. Panas dan tidak ada naungan kecuali orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pun menuju ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyegerakan hisab. Maka Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Saya hanya mengurusi diriku sendiri. Urusi urusanmu sendiri. Saya enggak bisa bantu, afwan, enggak bisa bantu. Oh, pergilah sana. Idhab ila Nuh. Pergilah kamu kepada Nuh alaihissalam. Dia adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pun pergi kepada Nuh. Wahai Nuh, mintakan kepada Allah untuk menyegerakan hisab. Maka Nuh berkata, waqad dulamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Aku tidak bisa menyelamatkan putraku dari kekafiran. Maka Nuh pun berkata dengan perkataan yang sama dengan Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, diriku, diriku, urusanku sendiri, urusanmu sendiri. Nafsi, nafsi. Kamu cobalah, idhab, pergi kamu ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah. Dia adalah utusan Allah, adalah kekasih Allah. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aku tidak bisa menyelamatkan ayahku sendiri. Nah, dan aku pernah berbohong 1 kali. Nah, dan Nabi Ibrahim berkata nafsi, nafsi. Sama akhirnya mereka sampai ke Al-Muhim di sini yang ingin saya sampaikan adalah pada saat itu bahkan para nabi pun mengurusi urusan mereka sendiri. Nah, hari dimana tidak bermanfaat lagi, tidak ada orang yang bisa menolong kita lagi. Nah, faedah dan kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya ketaatan kepada Allah akan mewariskan, membawa kenikmatan yang abadi, dan juga sebaliknya. Dan kemaksiatan yang paling besar adalah kekafiran. Nah, yang kedua, ayat-ayat tersebut pengagungan penyebutan kengerian hari kiamat diulang, menunjukkan kengeriannya, menunjukkan ingin orang yang bacanya itu menarik perhatian bahwasanya perkara pada saat itu adalah besar. Yang ketiga, wajib bagi orang muslim beriman untuk beramal soleh terus menerus, karena al-abror tadi orang yang senang melakukan kebaikan. Yang keempat, hari kiamat adalah hari di mana seorang mengurusi urusannya sendiri. Dia hanya ditemani oleh amalnya. Naam. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Naam.
Allah, ya Allah, saya minta, kita minta surga, dan kita mohon untuk menghindarkan kita dari neraka. Allahumma amin. Selamat menunaikan ibadah puasa Muharram. Qulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.